Halo, perkenalkan nama saya Udi Syamri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak monopoli atau hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang. Merupakan perlindungan atas hasil penemuan dari pekerjaan penelitian dalam bidang teknologi atau juga atas hasil ciptaan dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, termasuk juga atas pemakaian simbol atau lambang dagang. Berlakunya hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak atas kekayaan intelektual. Manfaat dari HKI yaitu sistem kekayaan intelektual yang efisien dan adil dapat membantu semua negara untuk menyadari potensi intelektual sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya. Sistem kekayaan intelektual membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan umum, memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jenis HKI itu ada dua, yaitu hak cipta atau copyright dan juga hak kekayaan industri. Hak cipta atau copyright merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perlindungan hak cipta itu ada 5 macam, yaitu melindungi ciptaan sebagai buah pikir atau karya manusia dalam bidang ilmu, seni, sastra. Yang dilindungi itu bukan isinya tetapi wujud serupa yang digandakan dan dapat dikomersikan. Kedua, dasar pemberian hak cipta. Pertama, menciptakan dan mengumumkan ke masyarakat seperti mempublikasikan, mengedarkan, dan memamerkan. Lalu ada sifat pemberian hak otomatis. Sebetulnya tidak perlu didaftarkan, namun kenyataannya bila tidak didaftarkan maka sulit untuk mengusut bila ada kecurangan dari pihak lain di kemudian hari. Lalu ada masa perlindungan. Masa perlindungan berlaku selama pencipta itu hidup, ditambah dengan 50 tahun. Yang terakhir adalah lisensi. Lisensi dapat diberikan kepada orang lain umumnya dengan membayar uang royalti. Kemudian ada hak kekayaan industri. Ada beberapa macam dari hak kekayaan industri, yaitu pada paten, ada merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, praktek persaingan curang, indikasi geografis, dan juga rahasia dagang. Yang pertama yaitu paten. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu ada merek dagang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian ada desain industri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya ada satu elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk
secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, yaitu dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya ada satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu. Lalu ada praktek persaingan curang. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Lalu ada indikasi geografis. Tujuan sebagai pelindung terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk, dan juga sebagai pengembangan pedesaan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007. Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut dapat menipu konsumen tentang daerah asal produk. Kemudian ada Kemudian ada hak kekayaan industri atau haki rahasia dagang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan jasa atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian terakhir ada lisensi. Lisensi dibagi menjadi 5 macam, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Kedua, lisensi massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik keperorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam suatu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi penggunaan tingkat akhir atau End User License Agreement atau disingkat EULA dalam sebuah perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, lisensi merek barang atau jasa. Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin atau lisensi kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan atau menjual sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang. Dengan pemakaian lisensi tipe ini, pemakai lisensi dapat menggunakan atau mendistribusikan merek barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang tanpa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi. Kemudian keempat, ada lisensi hasil seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material, seni, dan karakter, misalnya seperti Mickey Mouse menjadi Mickey Tikus. Kemudian yang terakhir, yang 5, lisensi bidang pendidikan. Contohnya sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat dan diterbitkan ulang khusus untuk Cina Daratan harus menggunakan lisensi. Gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis. Ya, sekian presentasi materi singkat dari saya mengenai
hak kekayaan intelektual. Tugas ini atau materi ini, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah etika dan hukum bisnis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi yang telah saya sampaikan. Sekian.